Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kita masih menantikan kedatangan Aiman Wicaksono dan juga tim Bakigama 03 ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Terkait komentar Aiman Wicaksono, dugaan adanya aparat yang tidak netral pada pemilu 2024. Dan tadi sudah kita sama-sama saksikan, Aiman Wicaksono berangkat dari kantor TPN Ganjar Mahfud Cemara, kemudian ke Gedung Dewan Pers Jakarta, di mana pada saat berada di Gedung Dewan Pers, Aiman kemudian menjelaskan beberapa poin, juga berkonsolidasi begitu dan menyatakan komitmennya untuk tetap melindungi narasumber dan juga wajib melindungi tentunya juga tetap bersuara untuk kemudian mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung, pemirsa. Oke, pemirsa, polisi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap juru bicara TPN, Aiman Wicaksono, terkait pernyataan aparat tidak netral dalam pemilu 2024 hari ini. Juru bicara tim pemenangan nasional Paslon Pilpres 2024 nomor urut 3 Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, hari ini kembali dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Aiman selaku terlapor. Pemeriksaan pertama dilakukan saat kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan pada Desember 2023 lalu. Aiman hadir bersama tim hukum TPN dan relawan hukum. Sebelum ke Polda Metro Jaya, Aiman berkunjung ke Dewan Pers. Kedatangan Aiman untuk konsultasi dan juga verifikasi. Karena saat menyampaikan pernyataan, Aiman masih berstatus wartawan pada saat itu. Dewan Pers akan melakukan verifikasi dan rencananya Aiman akan menggunakan hak tolak menyampaikan narasumber. Baik, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama dengan Camar Hainda yang saat ini berada di Polda Metro Jaya di Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Camar, bagaimana? Apakah sudah terlihat kedatangan dari Aiman juga tim advokasi Ganjar Mahfud atau Bakigama 03 di sana? Ya, baik Aldi, hingga dengan saat ini kami masih menantikan kedatangan dari Aiman Wicaksono yang hari ini akan menjalani pemeriksaan kedua. Namun sekali lagi saat ini kami masih menantikan kedatangan dari Aiman Wicaksono yang nantinya akan menuju ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk menjalani pemeriksaan. Namun sekali lagi Aiman belum tiba bersama dengan tim dari Bakigama. Namun kita akan sedikit mengulas bagaimana terjadinya kasus ini berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Aiman Wicaksono berkaitan dengan Pilpres 2024, di mana sebelumnya Aiman ini dilaporkan dikarenakan diduga melakukan kebohongan dan juga ujaran kebencian, serta hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat berkaitan dengan polisi yang tidak netral. Sebelumnya Aiman juga sempat mengunggah di laman Instagramnya pada bulan November, yakni berkaitan dengan adanya perintah dari pihak kepolisian untuk bisa memasang CCTV di kantor-kantor polisi yang ada di Jawa Timur, dan ini juga tentunya menjadi pertanyaan di mana hal tersebut tentunya dipersilahkan ataupun juga diperintahkan untuk dipasang CCTV dan juga bekerja sama dengan Bawaslu. Aiman Wicaksono menyebutkan bahwasanya hal tersebut wajar apabila dilakukan setelah kontestasi ataupun juga setelah pemilihan. Namun apabila dilakukan sebelum dan juga jauh-jauh hari ketika hal tersebut ketika pemilu belum dilaksanakan, ini ditakutkan memang adanya indikasi polisi mengarahkan anak buahnya ataupun juga bawahannya untuk mendukung salah satu paslon begitu. Namun hal ini juga masih terus dikonfirmasi, yang menjadi permasalahan apakah benar Aiman Wicaksono ini melakukan ujaran kebencian ataupun juga membuat masyarakat resah dengan kebohongan yang terjadi. Namun tentunya sekali lagi Aiman Wicaksono ini menyebut bahwasanya sekali lagi hal tersebut dirinya lakukan semata-mata untuk sebagai dukungan kepada Polri untuk bisa netral dalam bersikap pada Pilpres 2024. Dan yang dilakukan oleh Aiman Wicaksono pada pemeriksaan sebelumnya adalah sudah mengumpulkan berkas
berkas-berkas dan juga keterangan dari para saksi yang sudah ikut diperiksa pada pemeriksaan pertama dan juga bukti-bukti yang sudah diserahkan, dan ini akan menjadi dasar bagi penyidik untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga melontarkan pertanyaan kepada Aiman Wicaksono berkaitan dengan apa-apa yang sudah ia berikan pada pemeriksaan pertama. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasanya Aiman ini sudah mempersiapkan sejumlah bukti-bukti baru yang nantinya akan dikumpulkan kepada pihak kepolisian. Sebelumnya, Aiman menyebut bahwa pernyataan yang ia sampaikan tidak berdiri sendiri, namun ini sudah menjadi isu nasional yang juga sudah disiarkan dan juga sudah disampaikan begitu oleh sejumlah media, diantaranya pada bulan November dan juga Desember, yakni oleh media Tempo dan juga media Indonesia berkaitan dengan adanya dugaan ketidaknetralitasan dari Polri. Dan inilah yang Aiman coba untuk bisa elaborasi dan juga jaga agar hal tersebut tidak terjadi, dan kami juga sampai dengan saat ini nantinya akan melakukan pertanyaan ataupun juga akan bertanya kepada Aiman Wicaksono tentang hal-hal apa saja yang nantinya akan ia sampaikan pada hari ini. Namun yang jelas bahwasanya Aiman Wicaksono ini sudah mempersiapkan sejumlah bukti dan juga nantinya akan didampingi oleh Baki Gama menuju ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan yang kedua. Terdapat 6 pelapor yang melaporkan Aiman Wicaksono ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan ujaran kebencian. Namun hingga dengan saat ini kami belum melihat adanya perwakilan dari pelapor dari pagi hingga dengan siang hari ini. Salah satunya adalah dari Aliansi Masyarakat Sipil. Bukan tidak mungkin nantinya berdekatan dengan datangnya Aiman Wicaksono beserta dengan rombongan, ini bisa saja para pelapor juga turut hadir. Sementara demikian, Aldi, kembali ke Anda. Baik, Aman, terima kasih. Camar, maksud kami, terima kasih atas elaborasi Anda terkait dengan kasus ini. Camar, bagaimana sebetulnya tahapan dari pemeriksaan Aiman Wicaksono dari kemudian melewati proses pendidikan tahap pertama pada Desember lalu hingga Januari ini? Ya, Aldi dan juga pemirsa, memang dapat kami sampaikan bahwasannya kasus Aiman Wicaksono ini sudah sampai pada tahap penyidikan, naik statusnya dari tahap penyelidikan, dan informasi yang kami dapat berkaitan dengan tahapan dari penyelidikan menuju ke penyidikan ini, memang TPN Ganjar Mahfud menyebutkan bahwasannya berharap agar polisi ini menunda dan juga tidak meneruskan dari kasus ini, dikarenakan ini merupakan ditakutkan dapat membuat cacat demokrasi dan juga dapat membuat masyarakat takut untuk bisa secara terbuka menyampaikan pendapatnya dan juga mengkritisi hal-hal yang dianggap dikhawatirkan dapat bermasalah pada Pilpres 2024 ini, terutama berkaitan dengan netralitas dari aparat. Dan informasi yang kami dapat, Aiman Wicaksono ini sekitar 15 menit lagi akan hadir dan juga akan tiba di Polda Metro Jaya beserta dengan Baki Gama. Setelah sebelumnya Aiman Wicaksono sudah berkonsolidasi dengan Dewan Pers, hal yang ia sampaikan bahwasanya ia tetap teguh untuk bisa melindungi nama ataupun juga narasumber yang sudah menyampaikan informasi berkaitan dengan ketidaknetralan Polri mengenai Pilpres 2024. Kita akan nantikan bersama sebetulnya secara rinci apa-apa saja yang sudah dipersiapkan oleh tim kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud Baki Gama dan juga apa hasil dari konsolidasi yang sudah dilakukan bersama dengan Dewan Pers. Aldi. Baik, terima kasih Camar. 15 menit lagi berdasarkan laporan Aiman Wicaksono bersama Baki Gama 03 akan tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kita sama-sama masih menantikan ya bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Aiman Wicaksono terkait dengan kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang saat ini naik ke proses penyidikan. Baik, pemirsa, polisi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap juru bicara TPN Aiman Wicaksono terkait pernyataan aparat tidak netral dalam pemilu 2024 hari ini. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Paslon Pilpres 2024 nomor urut 3 Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono,
Hari ini kembali dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Aiman selaku terlapor. Pemeriksaan pertama dilakukan saat kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan pada Desember 2023 lalu. Aiman hadir bersama tim hukum TPN dan relawan hukum. Sebelum ke Polda Metro Jaya, Aiman berkunjung ke Dewan Pers. Kedatangan Aiman untuk konsultasi dan juga verifikasi. Karena saat menyampaikan pernyataan, Aiman masih berstatus wartawan. Dewan Pers akan melakukan verifikasi dan rencananya Aiman akan menggunakan hak tolak menyampaikan narasumber.